Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Media Komunikasi, yang beranggotakan 1. Alfikri Leonanda Putri, 2. Rizky Novianti Putri, 3. Dewa Arif Saputra. Yang pertama, pengertian media komunikasi. Media komunikasi. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan peranan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, manusia perlu melakukan interaksi dengan manusia lain. Komunikasi merupakan modal utama manusia untuk melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya, guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Komunikasi adalah cara bagaimana agar sebuah pesan dapat sampai dari pembawa pesan kepada penerimanya. Komunikasi dalam bentuk paling sederhana adalah transmisi pesan dari suatu sumber ke penerima. Selama 60 tahun, pandangan tentang komunikasi ini telah didefinisikan melalui tulisan ilmuwan politik Harold Laswell pada tahun 1948. Menurut para ahli, menurut Harold Laswell 1948, menurut Laswell, komunikasi adalah upaya untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan memberi dampak apa. Menurut Black dan Horalsen, media komunikasi adalah saluran yang digunakan untuk mengantarkan pesan dari pihak pembawa pesan kepada penerima pesan. Menurut Badusah 2000, media komunikasi adalah perantara yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain menggunakan berbagai media seperti gambar, berita, atau lainnya untuk menyampaikan pesan atau pandangan. Dari beberapa pandangan ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media komunikasi adalah sarana atau perantara atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pihak pembawa pesan kepada penerima pesan. Dua, jenis-jenis media komunikasi. Jenis-jenis media komunikasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama, fungsi produksi. Fungsi produksi adalah media komunikasi yang berguna untuk menghasilkan informasi. Contohnya komputer, pengolah kata atau word processor. Yang kedua, fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi adalah media komunikasi yang digunakan untuk memproduksi ulang dan mengandalkan informasi, contohnya audio, tapes record, dan video tapes. Yang ketiga, fungsi menyampaikan informasi. Fungsi menyampaikan informasi adalah media komunikasi yang digunakan untuk komunikasi yang dipergunakan untuk menyebarluaskan dan menyampaikan pesan kepada komunikasi yang menjadi sasaran, contohnya telepon, faksimiler, dan lain-lain. Fungsi media komunikasi. Fungsi media komunikasi. A. Efektivitas. Media komunikasi sebagai sarana untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi. B. Efisiensi. Media komunikasi sebagai sarana untuk mempercepat dalam menyampaikan informasi. C. Konkret. Media komunikasi sebagai sarana untuk membantu mempercepat isi pesan yang mempunyai sifat abstrak. D. Motivatif. Media komunikasi sebagai sarana agar lebih semangat melakukan komunikasi. Fungsi lain media komunikasi: edukasi dan pemberian informasi, menyampaikan fakta-fakta yang ada kepada penerima informasi. Media juga berfungsi untuk menyampaikan norma, aturan, dan nilai kepada pengguna media. Corong opini. Masyarakat luas dapat menggunakan media komunikasi sebagai wadah untuk menyampaikan opini atau pendapat. Pengawas kebijakan. Media komunikasi menjadi sarana untuk mempublikasikan apa saja yang kebijakan dan praktek dari kebijakan yang diambil oleh sebuah lembaga pemerintahan. Pemantauan. Media komunikasi juga berfungsi untuk memantau apa saja yang terjadi, misalnya masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai perubahan iklim, bencana alam, atau informasi mengenai prosedur kesehatan, dan lain sebagainya.
4. Karakteristik media komunikasi. Karakteristik dalam menyampaikan informasi dikenal dua saluran komunikasi personal dan non-personal atau media massa. A. Saluran komunikasi personal. Saluran komunikasi ini, baik yang langsung maupun kelompok, bersifat lebih persuasif dibandingkan dengan media massa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, menyampaikan pesan bila dilakukan secara langsung pada khalayak yang dituju, bersifat pribadi dan manusiawi. Yang kedua, dapat dilakukan secara lebih terperinci dan lebih fleksibel, disesuaikan dengan situasi dan kondisi nyata. Yang ketiga, keterlibatan khalayak dalam proses komunikasi cukup tinggi. Yang keempat, komunikator atau sumber dapat langsung mengetahui reaksi, umpan balik, dan tanggapan dari khalayak atas isi pesan yang disampaikannya. B. Saluran komunikasi media massa. Model saluran ini memiliki daya jangkau khalayak yang luas, bahkan tidak terbatas dengan kemampuannya yang cepat. Media massa dalam hal ini tidak terbatas hanya pada surat kabar, televisi, radio, tetapi juga berbagai media lain seperti billboard, leaflet, booklet, dan lainnya. Media dapat menentukan sampai tidaknya suatu pesan yang disampaikan kepada target audiens. Media merupakan bagian terpenting dalam periklanan. Media berhubungan langsung dengan konsumen dari berbagai dimensi, psikografi dan demografi. Pesan yang disampaikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila media yang dipilih sesuai dengan target audiensnya. Dampak pesan yang disampaikan melalui saluran ini hanya menyentuh aspek kognitif. Berikut adalah perbedaan antara saluran komunikasi personal dengan saluran media massa. Selain kedua saluran komunikasi di atas, dikenal juga saluran komunikasi lainnya, yaitu saluran komunikasi tradisional. Media tradisional mencakup berbagai bentuk kesenian seperti wayang golek, ludruk, ketoprak, lenong Betawi, dan lain sebagainya. Selain itu, dikenal juga forum komunikasi seperti Rembuk Desa, Banjar, Siapana, dan lainnya. Saluran komunikasi tradisional ini pun efektif dalam menyampaikan pesan dan dapat bersifat persuasif, serta promosi suatu ide atau produk. Hal ini disebabkan karena saluran komunikasi ini dekat dengan masyarakat dan sesuai dengan kerangka budaya masyarakat setempat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.